Adik-adik, apakah kalian pernah dengar istilah narkoba? Narkoba sering juga disebut sebagai nabza atau pada umumnya disebut obat-obatan terlarang. Kita pasti sudah tidak asing dengan slogan-slogan anti narkoba seperti hidup sehat tanpa narkoba, narkoba no, prestasi yes, jauhi narkoba, say no to drugs, dan masih banyak lagi. Terus kenapa sih kita mesti menjauhi narkoba? Jawabannya adalah karena narkoba itu sungguh-sungguh berbahaya dan bisa menghancurkan hidup kita. Apakah kalian pernah dengar ganja dan sabu? Nah, itu adalah dua jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Tapi, apakah narkoba itu hanya sebatas ganja dan sabu saja? Ternyata tidak. Jenis-jenis narkoba itu sangat banyak di seluruh dunia. Bahkan jumlahnya hampir sampai 1.000 jenis. Lalu, kenapa sih kita harus waspada sama narkoba ini? Alasannya adalah karena narkoba sangat berbahaya dan dapat merusak fungsi otak, menyebabkan kecanduan parah, merusak seluruh fungsi organ tubuh kita, dan membuat pecandunya menjadi gangguan kejiwaan dan menyebabkan kematian. Yuk kita cari tahu lebih banyak tentang narkoba. Narkoba secara umum mencakup narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Beberapa contoh narkotika adalah narkotika alami seperti tanaman ganja, koka, khat, dan opium. Ada pula narkotika semi-sintetis, yaitu hasil pengolahan dari tanaman narkotika seperti heroin, morfin, kodein, kokain, dan lainnya. Ada juga disebut sebagai narkotika sintetis, yaitu narkotika yang dibuat dari bahan kimia berbahaya seperti petidin, tembakau gorila, metadon, naltrexon, dan masih banyak lagi contohnya. Sebenarnya ada sebagian kecil jenis narkotika boleh digunakan karena sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Misalnya, beberapa jenis obat bius seperti morfin dan turunannya sangat membantu dalam pembedahan, yaitu untuk mengurangi rasa sakit dan juga sebagai obat pada penyakit kanker. Ada pula kodein dan beberapa obat batuk lainnya yang dipakai sebagai obat untuk batuk yang sangat parah. Biasanya, obat-obatan ini diperbolehkan hanya dengan kondisi medis tertentu dan diberikan oleh dokter atau tenaga medis dengan dosis yang tepat. Karena penyalahgunaan narkoba akan sangat membahayakan keselamatan manusia. Bahkan untuk narkotika golongan 1 seperti ganja tidak boleh digunakan kepada manusia. Beberapa yang termasuk psikotropika yaitu sabu, ekstasi, obat-obat tidur atau benzodiazepin, LSD, dan lain-lain. Sabu, ekstasi, dan LSD merupakan contoh psikotropika yang memiliki sifat stimulan. Artinya, dapat menyebabkan peningkatan aktivitas sistem saraf pusat yang menaikkan hormon dopamin dan norepinefrin di otak. Dampaknya mencakup seperti peningkatan kewaspadaan, energi berlebihan, detak jantung semakin cepat, tekanan darah semakin cepat, dan perasaan senang berlebihan atau euforia berlebihan. Sementara untuk obat tidur atau benzodiazepin menyebabkan penyalahguna mengalami kehilangan kesadaran. Yang ketiga adalah bahan adiktif. Sebenarnya, bahan adiktif ini umumnya merupakan zat-zat yang biasa ada di kehidupan kita sehari-hari, tetapi jika disalahgunakan akan berdampak negatif pada tubuh dan jiwa kita.
bahan adiktif ini dampaknya juga menimbulkan candu dan kerusakan fisik dan mental seperti pada penyalahguna narkotika dan psikotropika. Contohnya antara lain zat-zat yang digolongkan sebagai zat inhalansia, yaitu zat-zat yang memiliki aroma yang sangat kuat dan mudah menguap. Contohnya, mungkin kita sudah sering ya mendengar penyalahgunaan lem Aibon atau mungkin nama dagangnya seperti lem goat. Contoh lainnya ada bensin atau pertalit, thinner, semir sepatu, spidol, dan lain-lain. Nah, yang kedua, alkohol atau minuman keras. Ini contohnya seperti wine atau anggur, bir, tua yang sering sekali disalahgunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, ada yang disebut sebagai tembakau. Tahu kan tembakau yang biasa diolah menjadi rokok? Atau di Tanah Karo juga masyarakat menggunakan tembakau untuk sebagai suntil atau mbako. Nah, adik-adik, terkait dengan bahan adiktif ini, kita juga harus waspada ya, karena zat-zat dengan aroma yang berbahaya seperti inhalansia, misalnya lem Aibon atau lem goat, bensin, pertalit, thinner, dan lain-lain ini sangat berbahaya untuk otak kita karena dia akan merusak sel-sel otak secara permanen. Alkohol dapat menyebabkan kehilangan kesadaran, kerusakan fisik dan mental, serta tembakau yang diolah menjadi rokok ataupun suntil juga menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang parah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyalahgunakannya ya. Jadi, akibat penyalahgunaan narkoba dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan otak yang permanen, sehingga pecandu mengalami kerusakan fisik dan berbagai penyakit serta gangguan pola pikir, perasaan, dan perilaku menyimpang. Yang kedua, dapat menyebabkan gangguan kejiwaan pada pecandu. Yang ketiga, pecandu narkoba dan keluarganya akan mengalami gangguan ekonomi yang parah dan bisa menyebabkan kebangkrutan keluarga mengingat harga narkoba yang mahal. Tentunya pecandu narkoba yang sudah terganggu pola pikirnya ini akan menghabiskan seluruh hartanya untuk memperoleh narkoba. Yang keempat, terjadinya peningkatan tindakan kejahatan seperti pencurian, perampokan, begal, pembunuhan, dan pemerkosaan yang menyebabkan masyarakat merasa tidak aman. Yang kelima, masyarakat mengalami kehancuran keluarga. Yang keenam, penyalahguna dan pengedar narkoba dapat dikenai sanksi pidana penjara. Yang ketujuh, penyalahguna narkoba dapat tertular penyakit HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya. Yang kedelapan, penyalahguna narkoba dapat mengalami overdosis dan meninggal dunia akibat narkoba dan akibat penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan oleh narkoba itu. Saat ini, pelajar juga menjadi sasaran peredaran gelap narkoba loh, yang modusnya disisipkan ke dalam makanan dan minuman. Oleh sebab itu, adik-adik harus hati-hati kalau ada yang memberikan makanan atau minuman, apalagi dari orang asing. Juga, jika ada orang asing yang menitipkan barang dengan upah yang besar, kita harus teliti dulu isi barangnya. Jangan sampai karena kepolosan, kita dimanfaatkan jadi kurir narkoba. Hukumannya bisa masuk penjara loh. Nah, dari semua informasi bahaya narkoba ini, udah tahu dong bahwa penyalahgunaan narkoba itu sangat berbahaya untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Bisa menghancurkan masa depan, menghancurkan keluarga, bahkan menghancurkan generasi bangsa. Percaya deh, tidak ada manfaat dari penyalahgunaan narkoba. Yang ada rugi, rugi, dan rugi. Mari adik-adik semuanya
bersiap untuk masa depan yang cerah dengan tubuh yang sehat, belajar tekun dan mengisi waktu dengan aktivitas yang positif karena kita sangat berharga.